Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aprian Ginanjar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks negosiasi. Ada seseorang yang bertanya, mengapa sih Kak terus membahas teks negosiasi? Jadi kita di sini itu membahas satu materi menjadi beberapa kali pertemuan seperti di kelas, supaya lebih mengerti dan lebih jelas dan kalian bisa lebih memahaminya. Pada video kali ini, mungkin ini part terakhir untuk video teks negosiasi. Supaya tidak terlalu lama, mari kita masuk ke pembahasan. Pada video kali ini, kita akan menganalisis teks negosiasi. Sebelum menganalisis teks negosiasi, saya akan menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Teks negosiasi disajikan dalam bentuk cerita pendek. Pola penyajian teks negosiasi yaitu gabungan bentuk narasi dan dialog sebagai wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Nah, jadi biasanya teks negosiasi itu disajikan dalam bentuk narasi, tetapi di dalamnya terdapat dialog antara dua pihak atau lebih yang sedang bernegosiasi. Bentuk-bentuk negosiasi. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Dan yang kedua, negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi berdasarkan situasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum, sehingga pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati dapat berakibat hukum. Contohnya, negosiasi antara dua perusahaan. Biasanya, perjanjian ini atau kesepakatan ini terdapat hitam di atas putih atau tanda tangan di atas materai, supaya jika salah satu pihak melanggar kesepakatan bisa digugat secara hukum. Contoh lain seperti jual beli tanah, pasti memerlukan perjanjian yang sah secara hukum, sehingga pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat berakibat hukum. Nah, yang kedua yaitu negosiasi non-formal, yaitu negosiasi yang tidak membutuhkan perjanjian khusus atau berakibat hukum. Contoh negosiasi non-formal bisa antara ayah dengan anak. Misalnya, si anak meminta uang jajan kepada si ayah. Misalnya, anak tersebut meminta uang jajan lebih, namun si ayah sedang tidak memiliki uang. Di sana terjadi negosiasi antara si ayah dengan si anak. Nah, pada negosiasi tersebut tidak membutuhkan perjanjian khusus atau berakibat hukum. Nah, itulah bentuk negosiasi berdasarkan situasi. Selanjutnya, negosiasi berdasarkan untung rugi. Berikut bentuk-bentuk negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama, yaitu negosiasi kolaborasi atau win-win, yaitu para negosiator berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Kedua belah pihak memiliki untung yang sama. Yang kedua, negosiasi dominasi atau win-loss, yaitu negosiator mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan mendapat keuntungan lebih kecil. Jadi, negosiator memenangkan negosiasinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, negosiasi akomodasi atau loss-win, sebaliknya dari negosiasi dominasi, yaitu negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil, bahkan kerugian, sedangkan pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan sangat besar. Kerugian ini merupakan akibat dari kegagalan negosiator dalam bernegosiasi, sehingga tidak memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, negosiasi menghindari konflik atau loss-loss, yaitu kedua belah pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan negosiasi. Jadi, negosiasi menghindari konflik atau loss-loss merupakan kegagalan bagi kedua belah pihak, dikarenakan kedua belah pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan negosiasi. Nah, itulah bentuk negosiasi berdasarkan untung rugi. Selanjutnya, menentukan bagian struktur teks negosiasi. Setiap teks pasti memiliki bagian dari struktur teksnya. Sama halnya dengan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran,
dan persetujuan. Yang pertama, orientasi. Orientasi dalam teks negosiasi berisi ucapan salam pembuka dan perkenalan. Contohnya, pegawai bank dan nasabah bank. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nah, penggalan dialog tersebut ialah orientasi. Karena dalam dialog tersebut terdapat salam pembuka dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan berisi tentang pertanyaan harga atau sesuatu kepada pihak lain. Contohnya pada penggalan dialog berikut. Bang, buah aromanisnya berapa sekilo? Yang kecil 10.000 per kilo. Kalau yang besar 15.000 per kilo, Pak. Kalau buah si mana lagi ada, Bang? Oh maaf, Pak, kalau buah si mana lagi kita sedang kosong. Nah, kita bisa lihat dari dialog tersebut terdapat pertanyaan harga dari si pembeli dan terdapat pengajuan barang lain kepada si penjual. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan pengajuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran berisi jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual dalam berbagai tingkat harga dan situasi. Mari kita lihat penggalan dialog berikut. Silakan Pak, buah aromanisnya matang di pohon. Rasanya manis. Harganya hanya 15.000 per kilo. Gak bisa kurang, Bang. Udah 10.000 aja per kilo. Nanti saya beli 2 kilo. Maaf, Pak, belum bisa. Kalau 13.000 per kilo, baru saya kasih, Pak. Nah, pada penggalan dialog tersebut terdapat penawaran berisi jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual dalam berbagai tingkat harga dan situasi. Yang keempat yaitu persetujuan. Persetujuan berisi hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mari kita lihat dialog berikut. Ya sudah, 13.000 per kilo ya, Bang. Iya, silakan, Pak. Mau beli berapa kilo, Pak? Saya beli 2 kilo aja, Bang. Baik, Pak, saya bungkus ya. Dilihat dari dialog tersebut, terdapat persetujuan berisi hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Jadi, ketika kita sedang bernegosiasi, kita harus memakai bahasa-bahasa yang santun supaya proses negosiasi berjalan lancar dan argumen yang kita berikan dapat diterima oleh pihak lain dengan baik. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Ungkapan persuasif yaitu sebuah ungkapan bujukan, rayuan, atau mengajak seseorang supaya seseorang tersebut mengikuti apa yang kita inginkan. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Jadi, maksudnya teks negosiasi itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Harus terdapat pasangan tuturan atau pihak lain. Yang keempat, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Seperti yang sering kita bahas, teks negosiasi harus menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Seperti pada penggalan dialog yang sudah kita bahas, terdapat pihak yang memerintah dan memenuhi perintah. Silakan kalian di rumah mencari contoh teks negosiasi, lalu analisislah struktur teks dan ciri kebahasaan pada teks yang kalian dapat. Nah, sekian pembahasan teks negosiasi yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Saya Aprian Ginanjar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, silakan pencet tombol like. Jika channel ini bermanfaat untuk kalian, silakan pencet subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya channel ini berkembang
dan dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran online. Nantikan video selanjutnya tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Salam literasi.